Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dulur-dulur. Pada malam ini kita membahas untuk baksos ya. Hasil baksos kemarin dan penyerahannya untuk korban bencana alam Magetan, banjir dan longsor. Di sini kebetulan ada Mas Jakaria selaku ketua dan Mas Ipong juga. Mas Ipong Bendahara Nusantara dan Mbah Lurah Wondo, Koh Jutul. Saiki penak tulis terus disetornya neng bendahara. Ya. Bendahara plus sekretaris itu. Bayarnya double. Nggih, pun jelas Mas Doni nggih. Nggih, alhamdulillah. Terus iki Mas Gito, nyusul Mas Gito. Tadi sudah dirembuk mulai dari awal. Untuk Banyudono kan permintaan jenengan ada 2 masjid nggih. Untuk yang lainnya sudah tercover. Ini dari Korlap itu membantu satu masjid 10 sak, dari pribadi Mas Jakaria 5 sak. Jadi satu masjid 15 sak. Nanti uang dari bendahara langsung jenengan topo gitu. Mungkin pas penyaluran monggo duluri mriko Korlap Kariboyo disengkuyung melok mriko sedaya. Nek kene fokus teng kene pojok kalih kawedanan karena yang lebih parah gitu Mas. Nggih. Dan didum-dum kita butuh kepahaman. Yang dari Mas Mati, dari Tanah, dari Barat, saya pokok KSAP dan perwakilan. Dan kita ini tetap jadi satu. Kita kompak betul-betul lillahi ta'ala. Berjuang PSHT tanpa pamrih. Nanti Mas Bodo dan Mas Lurah menyampaikan ke lurahnya bahwa Sabtu pagi kita akan bantu. Teknisnya enaknya dari pojok atau dari Balirjo? Pojok. Teknis pelaksananya kita serahkan pada dulur-dulur Kawedanan yang lebih tahu medannya. Bun Mas, ada pertanyaan? Monggo Mas Jutul. Oh Ju. Untuk besok itu gimana? Awalnya baru coba karena orang kebutuhan untuk berbagi. Ya, terutama kalau Kawedanan atau Takran yang lingkungan sini atau lebihan. Tolong Mas saya sebagai komando, dengan komando dulu Kawedanan, tolong lebihan yang lengkap untuk bersama ke kerja bakti ke pojok. Ya, Mas saya, tolong komando dulu. Oke. Maksudnya ya dari di sini kalau bisa gitu. Si orang yang mau Kang Tiling. Mas Peyo, Mas Doni, Kang Topeng, Mas Aan, Kakak Sang Agus,
Siap. Mak. 86. Siap. Mas. Komandan Juki. Siap. Harus siap ya, Mas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dumateng Ketua Korlap Nusantara Kang Sakarya ingkang kula hormati, dumateng Ketua dan pengurus Korlap Magetan ingkang kula hormati ugi, dan dhateng dulur-dulur Korlap semuanya ingkang dipun lindungi Allah Subhanahu wa taala. Ingkang muka dimae nderek Kang Ageng mawon. Ing mriki kula menyampaikan unek-unek kula sebagai Ketua Rayon Korlap Ngariboyo terkait dengan penggalangan dana kemarin, Mas. Nun sewu, penggalangan dana kemarin itu sebenarnya awal mula kenapa kok Ngariboyo itu penggalangan dana sendiri itu ngapunten, Mas. Itu mboten Ngariboyo itu pun blok sendiri enggak, tapi awalnya gini, Mas. Awalnya itu dari Ketua Rayon Banyudono itu mengusulkan ke Ketua Ranting, mengingat Banyudono itu terkampar apa niku banjir, terus di Banyudono itu ada persaingan organisasi antara PSAT, IKS sama Nongo juga TP. Sebenarnya Ketua Rayon Banyudono itu minta kepada Ketua Ranting untuk yaitu penggalangan dana atau memberi bantuan, baik itu penggalangan dana atau mengambilkan kas ranting ya, untuk membantu sembako lah, itu sebenarnya mas sembako, Mas, untuk mencari simpatisan dari masyarakat Banyudono ya. Dan akhirnya Mas Kadri setelah Ketua Ranting itu kemudian kali dulu gelap dan Ketua Pengurus Ranting akhirnya disepakati yaitu penggalangan dana dengan monitor, yaitu untuk yang di ujung yaitu Korlap dan siswa waktu itu tadi kemarin ya. Nah akhirnya itu sepakat dengan untuk istilahnya untuk penggalangan dana itu untuk mengeluarkan kas ranting, Mas. Walaupun cuma berapa juta, 1 atau 2 juta, yang penting kas ranting itu bisa keluar. Nah, seperti itu. Nah, ya alhamdulillah lah kemarin mendapat uang kita 2 juta berapa itu, terus akhirnya bisa diambil dari kas ranting untuk mengeluarkan kas ranting. Dan ini saya minta maaf yang sangat besar, dari ranting itu ada hadiah sedikit, Mas. Itu untuk Korlap Ngariboyo itu kemarin untuk apa itu namanya, untuk kas atau pelaksanaan sehari-hari untuk kan mengapunten ya, setiap ada dulur yang meninggal Ngariboyo itu pasti mengeluarkan kas 100.000 untuk ziarah itu baik itu tidak mandang itu Korlap atau Eza umum lah gitu lah. Nah itu sudah penggalian dana kas Ngariboyo itu kan semakin nipis adanya, dapatnya cuma dari yaitu pas pertemuan rutin bulanan, dan pertemuan rutin bulanan itu baru berjalan sekitar 4 bulan. Itu baru saja saya rilis lagi. Nah itu mengingat dari itu kami dengan sangat besar memohon kepada Mas Sakarya sebagai Ketua Nusantara. Kemarin memang ada bantuan, ada dari Ranting Ngariboyo uang 1 juta untuk kas Ngariboyo. Nah dari 1 juta itu saya minta dengan hati yang tulus untuk buat kas Ngariboyo, Mas. Iya, Pak. Nah itu hasilnya tadi ada rapat tadi. Jadi dari Ranting itu mengeluarkan yaitu bantuan untuk kas Ngariboyo 1 juta. Nah terus kesempatan untuk Korlap Ngariboyo dibantu 1 juta untuk personal yang operasional biar ada kegiatan. Nah, untuk itu saya sangat minta maaf sekali, bukannya acara kemarin itu kok Ngariboyo itu memblok tidak, tapi memang sengaja dibackup sama Ranting. Itu
Nah, maka itu sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya mohon maaf bila ada kalimat-kalimat yang salah, kata yang tidak pas. Saya mohon maaf sekali. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Mas Gito, kalau menurut saya kalau masalah pas penggalangan di sana nggak apa-apa, justru kita senang. Cuma waktu kumpul seperti ini, kita tetap jadi satu dulu. Kita jadi satu, musyawarah lah. Terus nanti kesepakatan ini bagaimana? Misalkan Ngariboyo yang susah sekian, terus kita tambah dari imitasi seperti ini. Jadi bukan kita kok sok kuasa ya tidak, lebih kebersamaan ini, Ini contoh ya kayak Barat, kayak Mas Wati juga mengadakan penggalangan sendiri, tapi ya tetap dilaporkan ke bersama-sama ini, gitu. Biar jangan sampai nantinya ke depannya itu berjalan sendiri-sendiri. Untuk penggalangan dana tiap kecamatan, kalau misalkan ada seperti ini, nggak masalah. Tapi hasilnya kita laporkan bersama-sama seperti ini. Kalau kurang ya kita tambah, kalau ada kelebihan dari kecamatan lain. Kayak tadi yang dimusyawarahkan. Nah inilah ini contoh organisasi kita. Seperti ini cabang juga tidur minyak. Gitu betul? Ora pisan ra pindho teniki. Ya sawai dhewe ae tapi ya ora apa-apa. Ya syukur Mas Mbok kalau aku ki nek anu jane ya manut ae wong cabang nek aku rada nilik sithik. Ini coba bagaimana tak kalau dirajali Mas Agus? Harus keluar. Ya. Sakne to. Kembang saya pas lewat kembang saya. Terus Mas Gito nanti untuk yang sakit itu kita bantu 500 juga. Saudara yang Sejuta. Ya, itu juga kecelakaan. Yuk, kolab dari Terus gini, ini saya kira pertemuan perlu diadakan seperti ini dan penggalangan dana dari kita sendiri. Artinya kalau kita pertemuan seperti ini, mungkin tidak ada salahnya untuk ini ada kuai loh. Asmi. Asmi. Dan itu juga masuk ke kas. Dan kalau ada anggota yang kesusahan, kecelakaan, DPR langsung ambilkan dari itu. Itu loh menurut saya. Kalau kan nggak ada dana ya repot aja. Harus ada pemasukan. Alhamdulillah ini sama Mas Ipong lagi, Bendahara Korlap Nusantara. Assalamualaikum Mas Ipong. Salam warahmatullahi. Nggih, Mas Ipong, gimana hasil rapat ini kemarin gitu? Ya, hasil rapat pada malam hari ini kan membahas permasalahan tentang penyaluran dana bansos yang diadakan Korlap pada hari Sabtu dan Minggu. Nggih. Itu alhamdulillah kita terkumpul dana sekitar 21.155.000 rupiah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah itu nanti dari hasil rapat tadi malam hari ini kita salurkan di ada 3 kecamatan. Siap. 1 kecamatan Ngariboyo, 2 kecamatan Kawedanan gitu. Nggih. Yang ketiga kecamatan Parang. Siap. Itu dari kecamatan Ngariboyo itu ada 2 masjid yang rusak, nanti kita bantu. Untuk yang di Kawedanan ada 3 desa, Teladan, Balirjo sama Pojok, itu sekitar 12 rumah kali 3, 36 rumah. Siap. Nah, dari hasil ini untuk Korlap kita wujudkan 100 sembako paket. Amin. Nah, Alhamdulillah. terus Siap. sama kalau yang masjid nanti diwujudkan semen. Oke. Dari semen itu dari masjid 15 sak kali 2 30 sak. Siap gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Bahwa ada Siap Mas Ipong. Tadi saya dengarkan sepintas selain kita bantuan sembako dan semen, besok Korlap juga kirim tenaga bantuan untuk ikut kerja bakti Mas Ipong ya? siap untuk hari besok hari Selasa itu teman-teman Korlap dari wilayah
sekitar sini dari Kawedanan, Toronadi sama Takran, nanti dibantu dari wilayah lain untuk kerja bakti di sini, kumpul di Balai Desa Tulung jam 7 pagi. Siap gitu. Oke, terima kasih Mas Ipong. Semoga sukses selalu. Siap. Assalamualaikum. Ya. Ini adalah Mas Dope, Mas Peyek sama Mas Peyok. Jadi aktif beliaunya di Korlap Magetan ini ya. Dan ini kebetulan ya adik kakak. Jadi Mas Peyok dan Peyek besok mengatur pelaksanaan untuk kontribusi bantuan dan kerja bakti. Monggo Mas Peyek, pripun acaranya besok? Yang penting besok datang semua, besok dibantu masyarakat yang membutuhkan. Siap. Maksudnya besok kembali ke rumahnya masing-masing Mas. Kita bantu untuk korlap turun semua. Oke, siap gitu. Oke, Mas Peyok pripun? Semangat. Oh, semangat gitu. Oke, terima kasih Mas Peyek, Mas Peyok. Oh, siap. Terima kasih. Sun. Dulur-dulur, ini ada kesempatan kita bertemu dengan tokoh-tokoh senior sesepuh PSHT Magetan. Ini ada Mbak Lurah Wondo, Mas Jakaria, Ketua Korlap Nusantara, Mbah Wagiman juga. Jadi mereka ini beliau-beliau ini tokoh-tokoh senior Korlap dan pendiri-pendiri Korlap gitu. Assalamualaikum Mbah Wondo. Assalamualaikum Mas Jakaria. Assalamualaikum Mbah Wagiman. Jih, pertama kalau badhe mau tanya ke Mas Jakaria. Ini, Mas Jakaria, agenda malam ini kan kita merapatkan untuk hasil baksos kemarin Mas Jakaria ya. Untuk penyaluran baksos untuk saudara-saudara kita yang tertimpa bencana malam kemarin gitu. Nggih, Mas Jakaria, ngapunten ini agak menyimpang. Mas Jakaria, kula nyuwun tanggapan panjenengan dan pesan-pesan untuk seluruh warga PSHT di Indonesia dan di luar Indonesia, karena sementara ini banyak warga PSHT yang termakan hoak gonjang-ganjing di sosmed. Monggo Mas, nyuwun pesanipun dan arahanipun. Oke, terima kasih Mas. Jadi situasi PSHT yang sekarang lagi bermasalah seperti ini, kita harapkan dulur-dulur Korlap dimanapun berada, satu, kita tetap jalin persaudaraan sesama warga PSHT. Siapapun orangnya, kita jalin persaudaraan, karena itu dasar dari organisasi ini. Dari organisasi persaudaraan PSHT Ternate itu, tanpa ada rasa persaudaraan tidak akan sebesar ini. Kedua, dulur-dulur Korlap, saya harapkan tetap rasa memayu-hayu ning bauna kita utamakan. Rasa kita tolong menolong sesama umat manusia kita utamakan. Siap. Dan karena situasi petos seperti ini, saya harapkan dulur Korlap jangan sampai ribut di medsos. Siap. Tidak ada gunanya. Siap. Saling mencaci, saling memfitnah itu tidak ada gunanya. Itu bukan ajaran PSHT. Siap. Itu adalah ajaran dari Syaitonir Rajim. Siap. Saya harapkan itu dulur-dulur jangan sampai padu di medsos. Siap. Dan selanjutnya kita tetap waspada, kita tetap punya harapan agar PSHT ini bisa tetap kembali jadi satu lagi. Amin gitu. Siapapun pengurusnya, siapapun ketua umumnya tidak ada masalah selama itu sesuai dengan ADART yang telah disepakati bersama mulai tahun AD pertama tahun 1951. Siap. Itu harus kita taati karena itu kitab sucinya PSHT. Siap. Jadi dulur-dulur Korlap yang dimanapun berada, kita tetap berpihak pada kebenaran, bukan Siap. kita berpihak pada penguasa PSHT. Siap. Mana yang benar kita ikuti, kita pertahankan. Siap. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi pertanyaan Mas Jakaria. Banyak hoak, banyak berita yang dipelintir kalau Korlap itu bukan PSHT. Mohon penjelasannya sekali saja Mas Jakaria. Jadi Korlap berdiri juga karena membela PSHT. Siap. Tidak mungkin Korlap T bukan PSHT. Karena tujuan utama adalah waktu berdiri tahun 2000-an, satu, untuk merukunkan dulur-dulur SHT. Dua, Siap. untuk membela dulur PSHT kalau yang lagi dikoyak-koyak oleh orang lain. Itu fakta. Siap.
Kalau tidak percaya silahkan datang di Magetan, tanya pada seluruh Korlap. Kalau ada yang mengatakan PS Korlap bukan PSHT, silahkan datang ke saya. Kita diskusi dengan baik. Kalau tidak mentok, monggo kita sambung persaudaraan. Kita buktikan mana yang salah, mesti geletak. Itu ajaran PSHT. Siap. Gitu. Terima kasih Mas Zakaria. Mbah Wondo, ini juga sepuh tokoh pendiri Korlap. Mbah Wondo, sekali lagi kula nyuwun pesan panjenengan untuk dulur-dulur PSHT di luar dan di Indonesia gitu. Kok rasa di luar gini, sini Magetan. Oh gitu ya, monggo kalau gitu. Yang penting sini Magetan kompak, guyub hukum, grup rukun. Jadi Korlap ben nyawiji dadi sitok karo PSHT. Jadi Siap. Magetan sendiri PSHT dengan Korlap jadi satu, ora eker-ekeran. Siap gitu. Sisi Magetan, Korlap tetap jaya utuh dadi sitok satu komando. Siap. Pilih mangkatan ingkang saged kula tambani. Siap Mbah Lurah, matur suwun Mbah Lurah. Mbah Wagiman. Kula nyuwun komentar panjenengan pesan dan kesan untuk seluruh warga PSHT di Indonesia dan di luar sana. Ya kalau tidak menyangkut Korlap, nggak menyangkut Korlap. Iya. Lain lagi kalau intinya Korlap itu jelas kalau ada permasalahan dari PSHT, justru Korlap yang turun duluan orang lapangan. Siap gitu. Tolong untuk dulur-dulur PSHT kompak lah untuk Korlap tetap satu komando Mas. Siap gitu. Oke, terima kasih Mbak Wagiman, Mas Zakaria, terima kasih Mbak Wondo, terima kasih. Nah, itu tadi dulur-dulur dari Mas Zakaria, Mbak Lurah Wondo, Mbak Wagiman. Beliau adalah tokoh-tokoh pendiri Korlap dan sesepuh PSHT di Kota Magetan. Oke, sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bagus, PSHT. Saya Sik, Korlap. satu komando. Terima kasih.